Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo, konnichiwa, konbanwa. Watashi no namae wa Fauzi desu. Ju hachi sai desu. Ima senmon koko no yonden sei desu. Di sini saya akan membawakan beberapa materi yang mungkin berguna bagi kalian untuk mempelajari bahasa Jepang. Materi yang pertama ada kokode sashin wo torbota koto anae de kudasai. Materi kedua ada Buromosan Ninobota Koto ga Arimasu ka? Dan yang terakhir ada budaya les di luar sekolah yang ada di Jepang. Langsung saja kita ke materi pertama. Di materi pertama ada hal yang tidak boleh dilakukan atau menyatakan larangan. Misalkan ada pertanyaan apa saja yang tidak boleh dilakukan di perpustakaan. Contoh pertama, membuang sampah. Hal ini tidak boleh dilakukan di perpustakaan. Yang kedua, memberi makan kepada hewan di sekitar perpustakaan. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, yang terakhir, memotret. Itu adalah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di perpustakaan. Kata keterangannya digunakan di kata larangan ini adalah nai. Dan kepanjangannya itu nai de kudasai. Tujuan ini untuk memohon kepada lawan bicara agar tidak melakukan hal tersebut. Misalkan ada larangan di perpustakaan yang kita tidak boleh lakukan, yaitu makan. Makan asalnya tabemas, diganti menjadi tabenai de kudasai. Lalu ada yomimas, yaitu minum, diganti menjadi yominai de kudasai. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu ada lanjut ke materi kedua, yaitu Buromosan Ninobota Koto ga Arimasu ka? Di materi kedua ini kita berlatih cara mengungkapkan pengalaman kita. Materi ini berlaku untuk hal yang sudah kita lakukan, tapi yang benar-benar lampau, jadi tidak boleh diungkapkan jika itu baru saja dilakukan. Misalkan baru tadi kita lakukan sesuatu, lalu kita tidak bisa menggunakan materi kedua ini. Materi ini bisa digunakan untuk kejadian yang memang benar-benar telah berlalu. Nah, kata keterangan di materi ini. Kata keterangan yang digunakan itu adalah ta koto ga arimasu. Tujuannya untuk menyatakan pengalaman yang pernah dilakukan di masa lampau. Nah, contoh katanya ada oyogimasu. Diganti menjadi oyoita koto ga arimasu. Lalu contoh kata yang kedua ada yomimasu. Diganti menjadi yonta koto ga arimasu. Nah, masuk ke materi ketiga. Ada budaya les di luar sekolah. Budaya les di luar sekolah sudah sangat biasa bagi siswa-siswi di Jepang. Mereka melakukan les di luar sekolah untuk menambah kemampuan keterampilan mereka seperti kemampuan bermain musik, olahraga, seni bela diri, dan lain-lain. Banyak juga prestasi yang mereka petik dari les di luar jam pelajaran sekolah. Mereka banyak mengembangkan keterampilan-keterampilan yang tidak diajarkan di sekolah. Itulah kenapa negara Jepang disebut sebagai negara maju. Nah, di sini saya akan menceritakan kisah murid Indonesia yang berangkat ke Jepang untuk melakukan pembelajaran di sana. Di Jepang, biasanya pelajaran sekolah dimulai pukul 08.50. Jika di Indonesia, jam segitu mungkin sudah sangat terasa siang, tapi berbeda hal dengan di Jepang. Di sana, jam 8:50 itu sangat pagi-pagi sekali karena di Jepang jam 7 pun seperti jam 5 di Indonesia. Nah, mereka biasa berjalan kaki ke sekolah atau menaiki bis dan juga menaiki kereta. Dan di dalam bis atau kereta, mereka tidak hanya bengong menunggu perjalanan tiba. Mereka biasa mendengarkan musik, membaca buku, dan juga membaca novel. Nah, membaca novel ini adalah salah satu kebiasaan siswa di Jepang. Bagi mereka, sekolah jauh tidak menjadi masalah. Yang penting sekolah itu bagus dan berkualitas. Untuk menunjukkan reputasi sekolahnya, para pelajar bahkan diminta untuk tidak membaca, mengunyah permen karet, dan makan sambil berjalan. Setibanya di sekolah, mereka akan menyimpan sepatunya di loker sepatu dan menggantinya dengan sepatu khusus yang digunakan di ruang kelas.
dan ruangan itu dinamai uwabaki atau loker sepatu. Apa saja kegiatan siswa Jepang di sekolah? Nah, sebelum memulai pelajaran di kelas, biasanya siswa di Jepang terbiasa memberi salam. Ketua kelas atau guru mengucapkan kirits yang artinya berdiri dan juga rei yang artinya membungkuk. Pelajaran pokok SMA di Jepang adalah bahasa Jepang sebagai bahasa nasional. Pelajaran lainnya yaitu bahasa Inggris, matematika, kimia, biologi, fisika, dan lain-lain. Lalu ada juga sosiologi, ilmu kemasyarakatan, sejarah Jepang, sejarah dunia, ekonomi pemerintah, dan lain-lain. Di samping pelajaran tadi, ada juga ekstrakurikuler olahraga seperti musik, seni bela diri, seni rupa, dan seni kaligrafi huruf Jepang. Serta juga terdapat kelas memasak dan juga diajari bagaimana cara membuat pakaian. Sekolah Jepang hanya memiliki satu pelajaran bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Semua siswa menggunakan kamus elektronik yang dinamai Denshi Jisho. Tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Jepang pun terasa lebih mudah jika menggunakan kamus. Di tiap sekolah biasanya memiliki gedung olahraga, halaman sekolah, dan kolam renang tersendiri. Gedung olahraga dan kolam renang digunakan pada saat ada jam pelajaran olahraga, voli, bola basket, sepak bola, dan berenang. Waktu istirahat di Jepang. Nah, pada jam istirahat, biasanya murid-murid Jepang membawa bekal yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Bekal yang mereka bawa dibuat oleh ibu mereka atau dibuat oleh mereka sendiri. Ada juga yang membeli di kantin sekolah. Ruang kelas di Jepang biasa dijadikan tempat makan selain kantin. Nah, di Jepang ini, murid-murid biasa membawa obento yang tampilannya unik. Setelah waktu istirahat, mereka melanjutkan pembelajaran lagi untuk beberapa mata pelajaran. Lalu waktu pulang sekolah. Nah, kegiatan belajar mengajar berakhir pada pukul 4 sore. Sebelum pulang, mereka membersihkan kelas dulu. Ada yang membersihkan papan tulis, menyapu, ngepel, dan lain-lain. Lalu mengganti sepatu mereka yang tadi sudah disimpan di dalam loker yang bernama uwabaki. Karena di Jepang sepatu itu harus seragam antara guru dan juga murid agar tidak ada perbedaan. Nah, setelah pelajaran selesai, ada yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari sports clubs dan culture clubs. Kegiatan siswa di Jepang rata-rata padat loh. Ada juga yang mengikuti bimbingan belajar atau les di luar sekolah tadi yang sudah disebutkan. Karena anak-anak yang mengikuti les ini kebanyakan adalah anak-anak kelas 3 atau yang ada di tingkat akhir yang akan mengikuti ujian semester dan persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi. Di Jepang tidak ada ujian nasional, ujian akhir sekolah, atau ujian praktek. Jadi, siswa yang telah berhasil mengikuti tes ujian masuk perguruan tinggi akan diumumkan nama perguruan tingginya di papan pengumuman yang ada di juku tersebut. Juku itu seperti mading. Lalu, setibanya di rumah, nah, saya akan mengambil contoh dari seorang anak bernama Nadiro-chan. Setibanya di rumah, Nadiro makan malam bersama keluarga lalu mandi. Sebelum tidur, Nadiro mengecek dan membalas email, mendengarkan musik, dan kembali belajar selama 1 jam atau bahkan lebih. Kemudian, dia tidur kira-kira pada pukul 1 malam. Nah, tidur jam 1, terus paginya bangun lagi sekitar jam 6. Dan ini hampir mereka lakukan setiap hari. Yang membuat salut dunia tentang pendidikan di Jepang adalah hal-hal seperti ini. Dan juga di Jepang tidak ada ujian nasional. Jadi mereka hanya mengganti ujian nasional dan ujian praktek itu dengan ujian semester. Jadi tidak menekankan pada murid bahwa ujian nasional menentukan kelulusan. Itu perbedaan sistem di Jepang dan juga di Indonesia. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang ingin melakukan pembelajaran di Jepang. Arigatou minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.